Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan alur pasca penyusunan naskah. Jadi, ketika naskah sudah selesai, ya, naskah sudah selesai dan sudah lengkap, di sana ada dialognya, ada keterangan waktu, tempat, dan juga berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya ada di dalam proses yang nanti akan berlanjut ke storyboard. Nah, ketika naskah sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyusun storyboard. Nah, storyboard animasi ini agak sedikit berbeda dengan storyboard untuk film ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk storyboard animasi itu tahapannya adalah yang pertama thumbnail ya, menyusun thumbnail berdasarkan dari naskah yang ada ya. Jadi thumbnail itu adalah gambaran visualnya seperti apa. Tentunya sebelum storyboard dibuat, teman-teman harus menyusun dulu desain karakter atau merancang dulu desain karakter. Jadi ada yang bertanya, desain karakter dulu atau storyboard dulu? Jawabannya adalah desain karakter dulu ya. Jadi setelah setelah naskah jadi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun desain atau merancang desain karakter ya. Kemudian barulah masuk ke storyboard. Nah, tahapan storyboard ini yang pertama adalah merancang thumbnail, kemudian yang kedua adalah menyusun dan merancang raw sketch. Jadi thumbnail itu kan masih berupa kotak-kotak, bulat-bulat, belum jelas lah bentuk visualnya. Kemudian masuk ke raw sketch, jadi udah mulai bentuknya terlihat tapi masih kasar, masih raw, masih kasar ya, sketsa kasar. Kemudian masuk ke clean up. Jadi yang tadinya raw itu dibuat menjadi clean up, gambarnya menjadi halus begitu ya. Kemudian diberikan value. Value itu adalah gelap terang ataupun grayscale ya. Jadi supaya nanti kita bisa melihat bagian mana yang gelap, bagian mana yang terang seperti itu. Ketika storyboardnya sudah jadi, ketika sudah di clean up dan sudah diberikan value ya, maka langsung dimasukkan ke dalam format storyboard, di mana format storyboard itu ada keterangan teks berkenaan dengan isi dialog, keterangan waktu ya, waktu adegan tersebut, kemudian tempat, pergerakan kamera dan sebagainya. Kemudian ketika storyboardnya sudah selesai, barulah masuk ke animatic storyboard seperti itu. Ketika animatic storyboard sudah jadi, maka seluruh rangkaian pra-produksi sudah selesai. Selanjutnya ketika animatic sudah selesai, lanjut ke animasi, yaitu di bagian tahapan produksi. Oke, teman-teman sekalian, supaya lebih jelas, kita akan langsung lihat saja contohnya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah thumbnail dari animasi dengan judul Jumarayat, ya. Jadi, ini adalah thumbnail dari animasi dua dimensi Jumarayat. Di sini terlihat bahwa di thumbnail awal itu adalah memperlihatkan gedung Monas ya dari luar eksterior, kemudian bangunan, gedung-gedung ya. Kemudian masuk ke dalam ruangan, ya terlihat di sini ada frame foto, ada orang di depan TV, kemudian ada tampilan close up ya, karakter yang kemudian masuk karakter ke dalam ruangan dari pintu, ya ada dua karakter, kemudian di sini masih terlihat kasar ya untuk goresan-goresannya karena masih berupa thumbnail teman-teman. Nah, ini thumbnail di sampai akhir ya, bahkan sampai tamat, sampai credit scene seperti itu. Oke, ini adalah bagian thumbnailnya. Di mana ketika teman-teman membuat thumbnail, cukup benda objek-objek shape aja teman-teman, bulat, kotak gitu ya. Kalau nggak udah dikasih mata, udah dikasih keterangan visual itu lebih baik. Hanya saja kalaupun belum tidak mengapa, karena nanti kita akan masuk ke lanjut lanjut ke tahapan raw pass, yaitu kita mulai membuat sketsa kasar. Nah, tadi ya di awal itu kan ada Monas, gedung-gedung tuh. Mulai terlihat Monasnya bentuknya udah semakin jelas, gedung-gedungnya semakin jelas, ruangannya udah makin jelas dari luar ruangan, kemudian masuk ke dalam ruangan ya. Nah, karakternya juga yang tadinya masih bentuknya bulat sudah terlihat wajahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagian raw pass. Nah, terlihat adegan-adegan atau gerakan-gerakan yang tadinya karakternya masih belum terlihat bentuknya secara jelas, di sini sudah mulai terlihat. Tapi masih kasar ya, teman-teman. Nah, lanjut ke storyboard. Di sini eh, tadi kan sudah masuk ke raw pass ya. Jadi ke sketsa kasar, di sini mulai di clean up, teman-teman, di clean up, kemudian diberikan value. Nah, ya, jadi monasnya udah terlihat, sudah diberikan value, gelap terangnya, grayscale-nya gitu ya. Jadi value itu sudah diberikan warna dasar, teman-teman. Dan warna dasarnya idealnya adalah warna grayscale atau warna gelap terang aja gitu ya. Nah, seperti ini dan ketika sudah di clean up ya, gambarnya sudah dirapikan, masukkan ke dalam format storyboard. Nah, format storyboard itu seperti ini, teman-teman. Jadi kotak pertama ada shot, shot itu adalah pengambilan gambar
yang pertama gitu ya, sesuai dengan pengambilan gambar. Di atas shot itu scene. Scene itu adalah pengambilan gambar di satu tempat yang sama gitu. Nah, ini kan scene satu ya. Jadi actionnya itu gambarnya seperti ini, kemudian deskripsinya di sini ya. Transisi in frame, fade in berarti masuk ya. Kemudian transisi out frame, cut to berarti berpindah, kamera kamera angle-nya. Nah, ini type of shot-nya ya, teman-teman. Low angle ya. Nah, type of shot-nya middle shot gitu. Jadi kamera angle-nya ke bawah, type of shot-nya middle shot gitu. Kemudian di sini ada keterangan pucuk Tugu Monas dengan background langit. Nah, di sini waktunya 3 detik. Jadi teman-teman sekalian dari sini kita bisa melihat perkiraan durasi animasinya berapa lama gitu ya. Nah, kita coba berpindah ke sini yang ada dialognya ya. Nah, ini ya eh, ada keterangannya. Nah, di sini ya. Transisi frame in, cut to ya ini durasinya 2 detik saja. Transisi out frame cut to jadi berpindah gitu ya, pindah-pindah di cut gitu. Kemudian kamera angle-nya eye level, kemudian type of shot-nya adalah middle long shoot jadi ke bawah sampai paha ke atas gitu ya. Nah, di sini ada gerakan atau instruksi ya, Meng buru-buru masuk sebelum Audrey menutup pintu. Nah, karakter Meng itu yang ini, jadi dia buru-buru masuk. Kemudian ada dialog dari Meng ya. Audrey, tunggu gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada dialog di adegan yang ini. Meng yang kesal memukul ringan Audrey. Kemudian Audrey bilang, ampun Meng. Gitu. Nah, Audrey ini yang karakter perempuan ini. Nah, itu dia teman-teman ya storyboardnya. Nah, kita sekarang lihat animatic storyboardnya. Animatic storyboard itu adalah gerak apa namanya gambar-gambar ini dibuat jadi bergerak teman-teman. Nah, sekarang kita lihat animatic storyboardnya. Nah, ini adalah animatic storyboardnya. Kita akan lihat teman-teman, ini tampilannya sama ya. Tadi apa tampilan Monas dulu gitu ya. Nah, kemudian terlihat gedung-gedung. Nah, masuk ke luar Gelombang ruangan. Nah, ini pemutusan masuk ke hubungan dalam kerja atau ruangan. PHK massal kembali menghantui sektor industri di Indonesia. Ribuan Di sini juga sudah ada suara ya teman-teman. Nah, karakter ayah terlihat ya gerak animasi itu masih patah. Audrey, tunggu. Ih, Ampun, Meng. Audrey, Loh, ayah, kok tumben udah pulang? Audrey, ada yang ingin Ayah bicarakan. Nah, Ada itu ya apa ya? teman-teman sekalian Kok berkenan mukanya dengan itu dia berkenan dengan animatic storyboardnya. Sekarang kita lihat hasil animasinya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah hasil akhir animasinya. Kita lihat dari mulai tampilan Monas ini ya. Nah, jadi ini kan tadi masih grayscale, masih value. Sekarang sudah diwarna karena sudah di finishing. gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kembali menghantui sektor industri di Indonesia. Nah, Ribuan seperti ini. Nah, ini ayahnya, karakternya ya. Audrey, Kemudian karakternya masuk. ih. Nah, ini ya, ada dialog di ampun, sini. Meng. Audrey, Loh, ayah, kok tumben udah pulang? Audrey, Nah, menurut itu ya Ayah, teman-teman sekalian. Demikian teman-teman sekalian alur tahapan setelah naskah jadi. Jadi ketika naskah sudah selesai, dirancang desain karakter, ketika desain karakter sudah jadi, masuk ke storyboard. Nah, di storyboard lah nanti ada perancangan background ya. Jadi perancang background nanti menyusun backgroundnya untuk dapat dimasukkan ke dalam storyboard. Nah, ketika sudah storyboard jadi, masuk ke animatic storyboard, animatic sudah jadi, masuk ke tahapan produksi animasi sampai dengan selesai seperti yang tadi kita lihat, seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, demikian tahapan rancangan di praproduksi dari mulai kita menentukan ide, menyusun naskah, kemudian merancang karakter, merancang thumbnail storyboard, raw sketch storyboard, clean up storyboard, sampai dengan storyboard dan tentunya di sana ada perancangan desain environment dan background, kemudian dilanjut ke animatic storyboard. Jika animatic jadi, ya animaticnya seperti ada yang kita lihat yang berbentuk grayscale, tapi yang sudah apa namanya berformat video, maka itu adalah tahapan akhir dari praproduksi. Langkah selanjutnya adalah masuk ke tahapan produksi untuk menyempurnakan gerak animasinya. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan terkait dengan tahapan praproduksi untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan bye-bye.